Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera selalu buat para sahabat maupun rekan tani sekalian dimanapun berada. Bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Menyikapi tentang beberapa hasil penerapan panduan teknis budidaya dengan pola dan sistem SAS pada lahan-lahan pengujian baik di Demfarm maupun Test Farm yang sudah kita lakukan, baik pada tanaman hortikultura maupun tanaman pangan khususnya padi. Di beberapa titik pertanaman yang sudah kita Demfarm, alhamdulillah menunjukkan minimum pemakaian pestisida baik fungisida maupun insektisida, yang dalam hal ini menurut pandangan kami merupakan suatu kemajuan dalam hal teknis berbudidaya, agar kiranya kita bisa lebih menghemat atau mengefisiensi penggunaan anggaran modal berbudidaya khususnya dalam penyediaan pestisida. Namun dengan alasan tersebut bukan berarti penerapan Demfarm maupun Test Farm yang sudah kami lakukan sama sekali tidak menggunakan pestisida. Hanya saja pola dan sistemnya berbeda, di mana dalam penerapan secara rangkuman panduan budidaya yang sudah kami rilis melalui video YouTube maupun melalui file group yang ada di grup Facebook Warung Kopi. Apabila kita kaji secara detail dengan pemahaman fisiologi dan ekologi tanamannya, maka kita bisa menemukan benang merah dari segala tahapan proses panduan tersebut, di mana kami menyusun dan merangkum panduan bukan hanya sekedar untuk memberikan asupan nutrisi pada tanaman, melainkan juga melengkapi dengan berbagai bahan formulasi nutrisi agar bisa membangkitkan tanaman untuk bisa memproduksi segala aspek proses tumbuh kembangnya tanaman, baik energi pertumbuhan dan perkembangannya maupun dalam hal penciptaan dan pembentukan senyawa-senyawa organik di dalam tubuh internal tanaman itu sendiri, yang bisa menghasilkan senyawa-senyawa untuk menunjang kekokohan dan ketahanan tubuh tanaman serta resistensi tanaman terhadap faktor lingkungan, baik cuaca, iklim maupun hama dan penyakit. Sebagaimana yang kita pahami bahwa golongan tumbuh-tumbuhan yang sebagian besar diantaranya adalah tanaman budidaya kita merupakan dasar dari rantai makanan sebagai sumber energi kehidupan. Posisi tumbuh-tumbuhan sebagai produsen dari segala proses pembentukan energi merupakan keistimewaan tersendiri bagi tumbuhan ataupun tanaman. Karena itu, secara fisiologi dan fitrahnya, tumbuh-tumbuhan atau tanaman selayaknya mempunyai kapasitas yang istimewa dalam hal untuk bisa membentuk atau mensintesa energi atau makanannya sendiri, serta bahan-bahan lain yang bisa menunjang kehidupan dan kemandirian tumbuhan ataupun tanaman itu sendiri. Karena itu, dalam panduan-panduan teknis budidaya yang sudah kami rilis tersebut merupakan tahapan-tahapan perlakuan aplikasi, bukan hanya sekedar untuk mensuplai nutrisi ataupun hara pada tanaman, namun bisa berperan ganda dalam hal untuk memproteksi dan melindungi tanaman secara internal fisiologinya. Selain itu juga untuk bisa mensiasati kondisi lingkungan syarat tumbuh dari tanaman yang kita budidayakan. Karena sejauh ini, suka atau tidak suka, disadari atau tidak disadari, sebagai petani kita selalu dan sering melakukan proses pemanjaan pada tanaman tanpa memandang aspek fisiologi dan ekologi tumbuh kembangnya.
sehingga akan menciptakan tanaman-tanaman yang manja serta rewel dalam hal perlakuan budidaya dari petaninya itu sendiri. Padahal sejatinya tanaman apabila kita fasilitasi dengan nutrisi yang lengkap dan cukup, maka secara fisiologi tanaman-tanaman tersebut akan bisa berdiri sendiri dengan memproses segala sesuatunya, baik untuk tumbuh dan berkembang maupun untuk pertahanan dirinya sendiri. Maka itu apabila sahabat dan rekan tani sekalian menganalisa dan memahami tahapan-tahapan perlakuan dalam panduan budidaya yang kami sajikan, insya Allah akan bisa menganalisa tujuan dan manfaat dari perlakuan-perlakuan tersebut. Perlu juga kita ketahui bahwa banyak formulasi pestisida yang dibuat berdasarkan fotokopi atau meniru senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh tumbuhan ataupun tanaman itu sendiri, di mana tanaman yang sewajarnya dan seyogianya bisa membentuk dan mensintesa bahan-bahan tersebut. Hanya saja dalam proses pembentukannya, tanaman juga membutuhkan bahan-bahan baku baik dalam bentuk nutrisi maupun mineral yang harusnya kita berikan pada tanaman, sehingga tanaman tersebut bisa mengolah dan mensintesanya menjadi biopestisida untuk pertahanan dirinya. Karena itu, dengan tahapan-tahapan panduan yang sudah saya rilis, insya Allah apabila kita berlakukan dari sebelum kita pindah tanam, hal ini akan bisa meningkatkan ketahanan tanaman, bukan sekedar untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Karena itu, dengan tahapan-tahapan perlakuan panduan budidaya, kami berharap tanaman bisa lebih mandiri dalam menciptakan biopestisidanya sendiri, dengan cara kita memenuhi bahan-bahan baku dalam proses sintesanya, sehingga akan lebih menciptakan kondisi tanaman yang semakin resisten dan semakin kuat terhadap faktor-faktor yang memperburuk kondisinya, baik dari cuaca ataupun iklim maupun hama dan penyakit. Maka itulah dari mulai sebelum tanam, perlakuan-perlakuan yang kita lakukan memang harus mendukung pada pola-pola kemandirian tanaman, baik secara penguatan maupun energi untuk pertumbuhan dan perkembangan, sehingga bisa menghasilkan kualitas dan kuantitas tumbuh yang baik serta hasil panen yang lebih baik pula. Sebagai contoh, di dalam panduan adanya pencampuran antara FNS dengan saka andalan, karena kandungan prebiotik pada FNS akan menekan perkembangan patogen. Kemudian kandungan probiotik pada FNS akan menjadi pesaing hidup dari patogen-patogen lain. Selanjutnya, dalam kandungan saka andalan terdapat zinc yang tinggi yang bisa berperan sebagai reduktor dari logam-logam yang bisa meracuni tanaman maupun lahan, baik itu Fe, Al, dan nikel, juga akan menciptakan kondisi yang tidak nyaman untuk syarat tumbuh patogen. Kandungan surfaktannya akan mereduksi ion H negatif yang otomatis akan melepas ion O positif, sehingga bisa mengurangi laju penurunan pH tanah di luar sifat basa yang juga tidak disukai oleh jamur maupun bakteri. Selain itu, unsur zinc merupakan salah satu unsur ataupun nutrisi yang sangat-sangat tidak digemari atau disukai oleh patogen jamur maupun bakteri. Selanjutnya, pada proses dekomposisi yang biasanya akan menimbulkan asam-asaman, maka dengan penggunaan FNS, proses tersebut akan dipercepat tanpa melalui tahapan pembentukan amonia atau NH3. Mengingat dengan kandungan amonia yang terbentuk dan berlebih di dalam tanah akan memacu percepatan dormansi biji-biji gulma sehingga lebih cepat tumbuh, juga akan memacu percepatan penetasan telur-telur hama maupun spora dari patogen jamur serta bakteri. Di luar daripada itu, dengan pengaplikasian FNS disertakan dengan unsur sulfur atau belerang akan menghasilkan senyawa bioinsektisida sekelas dari abamectin. Selain itu, sulfur atau belerang yang kita campurkan dengan aplikasi FNS
juga akan berperan sebagai nutrisi hara bagi tanaman yang bisa membantu mengikat kloroplas atau butir daun sehingga warna hijau daun akan lebih bertahan dan lebih stabil meski tanaman semakin menua. Dalam pencampuran Saka Andalan dan Protek Star akan menghasilkan suplai asupan hara tersedia baik kalium, silika, dan zinc secara lebih cepat. Di luar daripada itu bisa mensuplai oksigen ke lahan ataupun tanah media tumbuh tanaman. Kemudian bisa meningkatkan pH di lapisan terluar tanaman yang menjadikan kondisi tanaman menjadi tidak sesuai dengan syarat tumbuh patogen. Dan efek buruknya juga bisa bersifat reduktor kuat sehingga akan membuat plasma sel menjadi pecah, dan kondisi tersebut juga akan menghambat aktivitas maupun perkembangan patogen baik virus, bakteri maupun jamur. Kemudian sebagai tambahan juga bisa mensuplai unsur zinc yang sangat tidak disukai oleh patogen, serta bisa mereduksi unsur-unsur logam mikro baik besi, aluminium maupun nikel yang bisa bersifat racun baik pada tanaman maupun lahan budidaya apabila kondisinya berlebihan. Dengan pencampuran Saka Andalan dan Protek Star, apalagi bila dicampurkan juga dengan FNS, maka akan menjadikan biopestisida baik insektisida maupun fungisida dan bakterisida dengan spektrum jangkauan yang lebih luas. Di samping itu, pencampuran Saka Andalan dan belerang akan menghasilkan formulasi sekelas dengan fungisida protektif, di mana fungisida protektif yang berbahan baku belerang yang ditambahkan dengan zinc tersedia akan bisa menghambat tumbuh kembangnya jamur maupun bakteri. Nah, sahabat dan rekan tani sekalian, demikian sekelumit dari ulasan dan penjelasan tentang manfaat dan tujuan ganda dari aplikasi bahan formulasi SAS pada tanaman budidaya kita. Namun demikian, hal tersebut apabila dilakukan tanpa tahapan dari awal sebelum tanam, kondisi tersebut tidak akan berlaku secara maksimal, mengingat dalam hal perlakuan panduan teknis budidaya intinya adalah proteksi dan pencegahan, bukan secara pengobatan. Namun apabila tahapan-tahapan pemberian dan perlakuan nutrisi serta penyesuaian dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan tanaman sebagaimana yang ada di panduan, insya Allah perjalanan tanaman dalam tumbuh dan berkembang lebih bisa terproteksi dan terjaga dari faktor-faktor dan aspek buruk lingkungan baik iklim cuaca maupun hama dan penyakit. Jadi demikian, semoga bisa memberikan manfaat buat saya pribadi dan keluarga. Saya Budi Harto dari Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia, barakallah, dan salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.